Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arwana Bayuni, dari kelas 10 KD absen nomor 4. Di sini saya akan membacakan pidato yang berjudul tentang menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengangkat derajat umat manusia dengan ilmu dan amal atau seluruh makhluk ciptaan Allah Akbar. Shalawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, pemimpin umat manusia, yakni Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in dan tabi'at, serta kepada umatnya yang senantiasa taat menjalankan ajarannya sampai akhir kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmatullah, sebagaimana kita maklumi bersama Allah akan mengangkat derajat manusia berdasarkan iman dan ilmu, bagaimana dijelaskan dalam firman Allah Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Ilmu adalah cahaya kehidupan yang diberikan Allah kepada manusia, di mana dengan ilmu seseorang dapat memperoleh petunjuk untuk mengagumi kehidupan yang penuh dengan beragam persoalan dan permasalahan, sebagaimana pepatah mengatakan, dengan iman ilmu akan terarah, dengan ilmu hidup akan menjadi mudah, dan dengan seni hidup akan menjadi indah. Hukum mencari ilmu itu wajib, di mana ilmu itu terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, hukumnya menjadi fardu ain untuk mempelajari ilmu agama seperti akidah, fikih, serta Al-Quran. Ilmu-ilmu ini bersifat praktis. Artinya, setiap muslim wajib memahami dan mempraktikkan dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti dari fardu ain sendiri, setiap orang muslim wajib mempelajarinya, tidak boleh tidak. Dan kedua, hukumnya menjadi fardu kifayah untuk mempelajari ilmu pengetahuan umum seperti ilmu sosial, kedokteran, ekonomi, serta teknologi. Fardu kifayah artinya tidak semua orang dituntut untuk memahami serta mempraktikkan ilmu-ilmu tersebut. Boleh hanya sebagian orang saja. Kewajiban menuntut ilmu ini ditegaskan dalam hadis Nabi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslimin dan muslimat. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bari. Secara jelas dan tegas, hadis ini menyebutkan bahwa menuntut ilmu adalah diwajibkan bukan saja kepada laki-laki, juga kepada perempuan. Tidak ada perbedaan bagi laki-laki ataupun perempuan dalam mencari ilmu, semuanya wajib tidak terkecuali. Selain itu, menuntut ilmu itu tidak mengenal batas usia. Sejak kita terlahir sampai kita masuk ke kuburan pun, kita senantiasa mengambil pelajaran dalam kehidupan. Dengan kata lain, Islam mengajarkan untuk menuntut ilmu sepanjang hayat di kandung badan, sebagaimana tercantum dalam hadis Nabiullah Muhammad SAW. At-talabun ilmu minal mahdi ilal ahdi, yang artinya carilah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Hadis riwayat Muslim. Ilmu itu sangat penting karena ia sebagai perantara atau sarana untuk bertakwa. Dengan takwa inilah manusia menerima kedudukan yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta keuntungan yang abadi, sebagaimana dikatakan Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah dalam sebuah syairnya. Belajarlah sebab ilmu adalah penghias bagi para pemiliknya. Jadikanlah hari-harimu untuk menambah ilmu dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna. Belajarlah ilmu agama karena ia adalah ilmu yang paling unggul. Ilmu yang
bahwa ilmu yang paling lurus untuk dipelajari dan ilmu yang menunjukkan kepada jualan yang lurus, yakni jalan petunjuk. Ia laksanakan benteng yang akan menyelamatkan manusia dari. Oleh karena itu, orang yang ahli ilmu agama dan bersifat waro yang lebih berat bagi setan untuk menggodanya daripada 1000 ahli ibadah tetapi bodoh. Sebagaimana yang dijelaskan di atas, dapat ditarik satu kesimpulan. Yang pertama yaitu ilmu merupakan cahaya kehidupan dalam kegelapan yang akan membimbing manusia kepada jalan yang benar. Yang kedua, orang yang berilmu dijanjikan Allah akan ditinggikan derajatnya menjadi orang yang mulia beserta orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga, ilmu dapat membantu manusia untuk meningkatkan taraf hidup menuju kesejahteraan baik rohani maupun jasmani. Dan yang keempat, ilmu merupakan alat untuk membuka rahasia alam, rahasia kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Demikian uraian singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan menjadi penyemangat dalam rangka mencari dan mempelajari tentang ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.